Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mulai ibadah kita di sore hari yang indah ini. Selamat sore juga bagi yang live di YouTube, yang live di Facebook ya. Kita akan siapkan hati kita. Sekali lagi shalom. Kurang meriah. Sekali lagi shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Kembali kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, buat kasih karunia yang Kau berikan buat setiap kami ya Tuhan. Kami percaya kalau kami ada sebagai kami ada di tempat ini ya Tuhan, semata-mata karena anugerah kasih Tuhan selalu baru atas kehidupan kami. Sebelum kami masuk lebih dalam hadirat-Mu, jika Engkau melihat kesalahan dosa setiap kami ya Tuhan, baik itu lewat perkataan, perbuatan, kelakuan kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dengan darah Yesus, agar ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami memuji nama Tuhan, Kau layak hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau Allah yang berkata di atas pujian umat-Mu. Sucikan, melayakkan setiap kami yang menjadi bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kami percaya semata-mata itu karena anugerah Tuhan. Bahkan teman-teman kami juga yang di rumah yang menyaksikan secara live di Facebook ya Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan jamah setiap mereka yang melihat dan menonton, sehingga ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan yang mereka rasakan, sehingga mereka terus bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan setiap teman-teman kami juga yang masih di dalam perjalanan menuju ke tempat ini ya Tuhan, tibakan mereka sampai di tempat ini tidak kekurangan sesuatu apapun juga ya Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami memuji, bersyukur, menyembah Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau temukan kasih-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Engkau ya Tuhan yang baik buat setiap kami. Katakan bicara.
Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Untuk itu kami akan bersuka cita. Kami akan melompat memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan dan meriah buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita mau dengar panggilannya. Kita beritakan kabar baik dalam rahmatnya Tuhan. Haleluya. Berdiri bagi bangsa ini.
suara nafkiri, memanggil setiap yang umatnya bersiap maju bersatu kini dan mencari kemenangan, sebab api kemuliaan yang tercurah atas kita. Haleluya. Dengarkanlah suara nafkiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafkiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat gigi bersiap maju jangan melengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Tapi kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, tapi kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafkiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafkiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat gigi. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Tapi kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, tapi kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, tapi kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, tapi kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja. Senang memuji menyembah Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sekali shalom. Ini kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Tuhan di mana Tuhan disukakan lewat pujian penyembahan kita. Amin. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita, kita satukan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami sudah menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Bahkan Engkau anggap setiap kami biji-biji matamu ya Tuhan, anak-anak kesayanganmu ya Tuhan. Kami yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib ya Tuhan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan begitu besar buat setiap kami. Kami siapkan hati kami. Kami rindukan Kau berbicara ke setiap kami ya Tuhan.
Jadikan hati kami hati yang baik, hati yang mau menerima benih-benih kebenaran firman-Mu di dalam setiap lubuk hati kami yang paling dalam, ya Tuhan. Segala kekerasan hati, segala apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, kami katakan kuasanya, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami dobrak semua kuasa-kuasa, belenggu-belenggu yang mengikat setiap kami, kami katakan kuasanya dalam nama Yesus. Kami izinkan hanya firman Tuhan yang berbicara, yang menjamah setiap kami, ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang, ketika kami pulang berbeda, ya Tuhan, kami membawa pembaharuan, kami membawa kegairahan. Karena Tuhan berkata dalam setiap hati kami, Roh Kudus menguasai kehidupan kami. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelepasan. Bahkan kami percaya yang sakit malam hari ini disembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terjadi, seperti firman-Mu, asal ku jamah jumlahnya, aku pasti sembuh. Begitupun dengan setiap kami, ya Tuhan. Asalpun ada iman sebesar biji sesawi saja, kami katakan kepada gunung ini akan beranjak, maka gunung ini akan beranjak. Begitupun masalah kehidupan kami, sakit penyakit kami, apapun masalah kami percaya, kalau kami percaya kepada Tuhan, semuanya diselesaikan kepada Tuhan. Karena kami percaya apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami siapkan untuk kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Kasih setia-Mu yang kami rasakan. Kasih sayang yang ku rasakan,
Kami percaya Engkau mengasihi kami. Ini adalah saatnya Engkau akan memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau akan memerdekakan kami dengan firman-Mu. Roh Kudus buat kami mengerti rahasia kerajaan sorga. Roh Kudus buat kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Tanpa Engkau kami tidak mengerti apa-apa. Oleh karena mula kami dapat mengerti, kami dapat memahami. Karena itu bukan suara manusia yang mau kami dengar, tetapi Roh Tuhan sendiri yang berkata-kata dan berbicara. Dan kami pulang lebih dari kami datang. Kami pulang dengan kemerdekaan, dengan sukacita, dengan kelepasan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap diberkati oleh Engkau. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Saudara percaya ada kuasa dalam firman Tuhan? Firman Tuhan memerdekakan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita mendengar betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Minggu lalu kita mendengar bahwa kabar baik itu seperti air sejuk. Amin saudaraku. Seperti air sejuk ya bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah Injil, demikianlah firman Tuhan. Injil firman Tuhan itu bagaikan air sejuk, tetapi bagi jiwa yang dahaga, saudara. Ya. Tetapi kalau kita tidak dahaga, kita tidak haus akan firman, maka Alkitab tidak ubahnya seperti buku bacaan biasa, ya. Bahkan oleh karena tebalnya kita seringkali tidak selera membacanya. Tetapi ketika kita mengerti, memahami bahwa Injil, bahwa firman Allah adalah seperti air sejuk, maka saudaraku kita akan terus minum, kita akan terus minum, karena firman ini adalah seperti air sejuk. Amin saudaraku. Dan jiwa manusia itu sebetulnya dahaga, saudara. Ya, jiwa manusia itu digambarkan seperti padang gurun yang gersang, ya. Dan kekayaan dunia ini digambarkan seperti air seember, tidak bisa memuaskan, saudara. Percayalah, ya, tidak bisa memuaskan. Ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya bukan karena susah ekonominya. Kekayaannya ada, uang di rekening bermiliar-miliaran, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari ketinggian gedung sehingga dia mati, saudara. Ada yang menggantungkan dirinya, ya. Jabatannya juga sudah enak, ya, sebagai direktur, tetapi dia mengakhiri hidupnya. Apalagi peristiwa-peristiwa pinjol kemarin, ya kan, pinjaman online itu, saudara, tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ya. Ada tidak saudara di sini yang pinjol? Biar kita doakan jangan bunuh diri, ya. Kita selesaikan bersama. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Aku beri kelegaan, aku beri sukacita. Pikulah kuk yang kupasang, belajar padaku. Karena aku lemah lembut rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dia memberikan kepada kita ketenangan. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Saudara, Daud seorang raja. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah perlindunganku, Dia adalah kubu pertahananku. Oleh karena itu saudaraku, saya mengingatkan, mengapa Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa itu adalah sumber, saudara. Amin saudaraku. Kita akan belajar, ya.
Saya ingin mengajak kita membaca tema ini. Apa saudara? Memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Amin saudaraku. Memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar saudaraku. Dia punya rancangan yang luar biasa. Kekekalan saudara. Apa saudara? Kekekalan. Ya. Sejak Tuhan menciptakan manusia dan semua yang ada, itu kekal saudara. Tidak ada kematian, tidak ada bencana alam, tidak ada gempa bumi, tidak ada sakit penyakit. Semua baik adanya. Semua baik adanya. Dan manusia tidak ada kematian saudara. Sejak pertama Tuhan menciptakan, itu sempurna, baik adanya. Tetapi mengapa semua menjadi seperti ini? Karena dosa masuk saudara. Dosa masuk. Ya. Upah dosa adalah maut. Sehingga kematian terjadi. Rusak saudara. Kacau. Ya. Manusia lebih kejam dari binatang. Ya. Binatang itu kenal tuannya. Ya kan? Saya punya kucing di rumah, pernah melihara anjing. Ya. Kalau kami pulang, dia tahu ini suara motor tuannya atau suara motor tetangga, bisa membedakan saudara. Ya, istri saya atau saya pulang, kami kalau pulang itu kucing itu dari mana lari langsung lari ke rumah karena dia tahu tuannya pulang. Anjing lebih lagi saudara. Anjing itu hewan yang setia juga, ya. Nah, tetapi manusia kadang saudara tidak tahu siapa tuannya, siapa yang menciptakan dia, ya kan? Sadis saudara, ya. Merasa dirinya sendiri tuan, padahal dia diciptakan. Makanya Yesus mengajak kita panggil dia Bapa. Dia adalah sumber. Dari dia kita ada, oleh dia kita ada. Semua ini ada karena dia. Dan kepada dia juga kita akan kembali. Amin saudara. Amin. Jadi kalau kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, itu bukan hal-hal yang sepele, bukan, tetapi hal-hal yang kekal, yang abadi, saudara. Ya. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh kekayaan dunia kalau engkau binasa? Seluruh kekayaan dunia, saudara. Saudara orang terkaya di dunia, tapi saudara masuk neraka. Apa gunanya Tuhan Yesus katakan? Tidak ada gunanya. Ini jangankan kita terkaya di dunia, di satu RT aja belum tentu kita terkaya. Di satu kota aja belum tentu kita terkaya. Apa gunanya, saudara? Jadi karena itu, hal-hal yang besar ini jangan kita sia-siakan. Amin, saudara. Jangan kita sia-siakan. Hal-hal yang besar itu yang dari Tuhan, yang kekal dan abadi. Jangan karena hanya yang semu, yang sementara, kita korbankan yang kekal, yang abadi, saudara. Ya. Kebaca tidak, saudara? Kebaca ya. Kita baca bersama 2, 3 ya. Gereja ada karena kabar baik, dan gereja ada untuk kabar baik. Amin, saudaraku. Ya. Sekali lagi kita baca 2, 3 ya. Gereja ada karena kabar baik, dan gereja ada untuk kabar baik. Saudara dan saya percaya kepada Yesus itu adalah karena kita mendengar Injil. Amin, saudaraku. Gereja bukanlah gedung, tetapi gereja adalah orangnya. Ya. Sejarah gereja di Indonesia, ya, oleh karena ada yang mengabarkan Injil datang ke Indonesia. Ada yang namanya No Manson, ya, rasul di Tanah Batak, ya, di sana orang pasti kenal siapa itu No Manson. Mereka datang meninggalkan Jerman negaranya, datang ke Indonesia, ya, memberitakan Injil di sana, bahkan sampai mati di sana.
Dan itu saya dengar dia anak tunggal satu-satunya. Ya, ketika dia mati dikembalikan, orang tuanya berkata, kalau saja saya punya 2 anak, saya utus lagi satunya. Saudara bayangkan. Karena ini perkara-perkara besar, saudara. Memberitakan kabar baik, menyampaikan berita Injil. Ya, saya pernah dengar Injil di Papua, saudara. Ya, di tanah Papua itu juga bukan orang Indonesia pertama-tama. Ya, mereka orang-orang Amerika, luar negeri. Ya, mereka meninggalkan kehidupannya yang nyaman di Amerika. Ya, masih ada yang hidup sampai sekarang. Itu saya dengar kisahnya, ya di YouTube juga ada. Ya, pendeta ini pelayanan di Papua, di pedalaman, saudara. Ya, di mana jauh dari kota keramaian. Itu di pinggir sungai di sana. Ketika mereka turun suami istri, itu baru menikah mereka. Jadi ketika baru menikah, mereka langsung diutus tim misi ke sana. Jadi bulan madunya di pedalaman sana, saudara. Ya. Jadi ketika mereka datang baru sampai, itu mereka langsung ditangkap oleh orang-orang pedalaman. Ya. Istrinya dibawa ke mana, dia dibawa kemana. Ya. Jadi beda tempatnya. Karena mungkin ya wanita khusus wanita, pria khusus pria. Sampai akhirnya mereka punya anak di sana. Ya. Bahkan dia berkata, mungkin kita lebih pintar bahasa Inggrisnya dari anak-anak dia, karena di pedalaman Papua sana. Sepertinya hidupnya malang, tetapi ini bicara hal kekekalan, saudara. Ya, kekekalan. Inilah rancangan Tuhan, karena memang Tuhan akan membangun kembali. Ya, ada langit baru, bumi baru, di mana keabadian yang ada di sana, saudara. Ya. Kita hidup kekal, hidup abadi kembali. Dan ini rancangan Tuhan yang besar, dan ini harus diberitakan. Ya. Dan kemarin minggu sebelum kita memberitakan, kita harus sudah memiliki kabar baik ini. Amin, saudaraku. Ya. Jadi kita baca, saudara, ya, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, saudara. Dengan mantap kita baca firman Tuhan ini. 2-3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudaraku. Kamulah bangsa yang terpilih. Saudara dan saya bisa percaya Yesus itu adalah anugerah, adalah pilihan. Amin, saudaraku. Tidak semua orang percaya pada Yesus, tidak, saudara. Ada yang menolak, bahkan ada yang menyalibkan. Tapi berbahagialah kalau saudara dan saya percaya pada Yesus. Ini kita dipilih, ya. Kan tadi ada lagunya, ya. Saudara pasti punya dengar. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, luar biasa, saudara, ya. Kasih tahu sebelahnya, kita umat pilihan. Saudara, ya. Saudara, biar jelek-jelek juga umat pilihan ini. Anak raja di atas segala raja, bukan raja adat, ya. Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kita baca, saudara, 2-3 ya. Setiap orang percaya adalah umat pilihan. Amin, saudaraku. Ya. Kita baca firman Tuhannya di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Ya. Kita baca, saudara. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Ya,
Kita baca saudara dengan mantap firman Tuhan ini 2-3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jauh bahkan sebelum dunia diciptakan. Luar biasa ya Tuhan. Karena dia ajaib, dia besar saudaraku. Ya, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, itu karena kita dipilih saudara. Ya, karena kasih karunia-Nya, karena kemurahan-Nya, oleh iman percaya kita tentu saudara. Ya, jadi kita dipilih oleh karena iman percaya kita kepada Yesus, oleh karena kita tidak menolak Yesus, oleh karena kita percaya dan kita dipilih saudara. Dan kalau kita dipilih, itu artinya kita dikasih anugerah, dikasih kemurahan, diberi kasih karunia. Karena itu jangan kita abaikan saudaraku. Jangan kita sia-siakan pilihan ini. Karena ini berbicara kekekalan saudara. Bukan yang semu, yang sementara, ya, yang hanya 100 tahun, 200 tahun, tidak saudara. Tetapi ini keabadian, kekekalan, di mana kita hidup selama-lamanya. Kita memerintah bersama dengan Yesus. Amin saudara. Kita harus percaya, karena Alkitab berkata demikian. Kenapa kita tidak bangga menjadi orang Kristen? Karena kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Dan setan berusaha kita untuk tidak tahu, tidak mengerti. Boleh kita rajin ke gereja, asal jangan mengerti. Ini saudara. Tapi kalau kita mengerti saudara, kita akan bangga menjadi orang Kristen. Tidak akan kita tukarkan iman kita dengan apapun yang ada di dunia ini. Tidak akan saudara. Ya. Tetapi celakalah kalau kita tidak mengerti bagaimana rencana Allah di dalam kekekalan ini saudara. Kita mau meninggalkan Yesus, kita mau menukarkan Yesus. Padahal saudaraku, kasih karunia anugerah ini nilainya luar biasa. Ya. Kita baca Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 saudara. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Kita baca saudara dengan mantap 2-3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Amin saudaraku. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, oleh karena iman kita, oleh karena percaya kita di dalam Yesus, Bapa di surga memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin saudaraku. Sebelum dunia dijadikan saudara, Dia sudah memilih kita. Ya. Dia sudah memilih kita. Luar biasa saudara. Ya. Coba kita baca lagi Yeremia 1 ayat yang kelima saudara. Ya, biar kita diteguhkan, dikuatkan ya oleh firman Tuhan yang kita baca. Yeremia 1 ayat yang kelima saudara, kita baca dengan mantap 2-3 ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin saudaraku.
sebelum dibentuk dalam rahim ibu, ya, sebelum lahir dari kandungan, Tuhan sudah menguduskan, menetapkan, memilih. Luar biasa, saudara. Ya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Ya. Pekerjaan-pekerjaannya itu yang kekal, yang abadi. Karena itu kenallah Tuhan kita, amin, di dalam Yesus. Kenal Dia, jangan jauh dari Dia. Dekatkan hidup kita kepadanya. Karena ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan singkapkan kepada kita. Tuhan beritahu kepada kita hal-hal yang besar. Jadi kita adalah orang pilihan, ya. Jauh sebelum dunia dijadikan, jauh sebelum kita lahir dari kandungan ibu kita, Tuhan memilih, menetapkan kita supaya kita percaya kepada Yesus dan menerima kekekalan, keabadian, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Luar biasa, saudara, ahli waris kerajaan sorga. Ya. Ini dahsyat, saudaraku. Kita baca, saudara, apa? Imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Ya. Imamat yang rajani, kerajaan para imam. Jadi saudara dan saya ini adalah imam, saudara. Amin, saudaraku. Baik perempuan, baik laki-laki, di mata Tuhan kita ini para imam. Apa itu imam? Apa tugas imam? Apa fungsi imam? Kita harus tahu, saudara. Ya. Imam itu membawakan doa-doa kepada Bapa di surga. Imam itu mewakili umat untuk datang kepada Bapa di surga. Ya. Nah, saudara dan saya, kita dipanggil, dipilih menjadi imamat yang rajani. Ya. Karena itu, saudaraku, kita tidak boleh tidak suka akan firman Tuhan, harus suka. Ya, karena seorang imam itu dia tentu tidak lepas dari pengajaran akan firman Tuhan. Ya. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6. Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6, ya. Kita baca dengan mantap firman Tuhan ini. 2-3 ya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Ya. Jadi murid-murid Yesus itu mengerti sekali. Ya. Apa, saudara? Mengerti sekali. Ya. Dia tahu tentang hal-hal yang besar, ya. Dan tentu ini, saudaraku, tidak lepas dari karena dia juga mau belajar firman Tuhan, ya. Dia juga mau membaca, merenungkan. Saya selalu mendorong, ya, jemaat di tempat ini untuk jangan meninggalkan firman Tuhan, jangan jauh dari firman Tuhan. Belajar, baca dulu, saudara, ya. Mengerti atau tidak mengerti, baca dulu. Baca nanti sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali bisa mengerti. Amin, saudaraku. Amin. Apalagi kalau kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus akan memberitahu, saudara. Ya. Roh Kudus akan menuntun. Karena Roh Kuduslah yang mengilhami penulis-penulis Alkitab. Itu sebabnya kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ya, saudara harus tahu dulu, ya. Kenapa saya harus dipenuhi Roh Kudus? Supaya saya mengerti firman Tuhan. Ya,
supaya saya diberi kuasa, diberi otoritas. Ini juga penting, saudara. Kenapa? Karena musuh kita, lawan-lawan kita ini roh-roh jahat, saudara. Dan jumlahnya itu banyak sekali, banyak. Ya. Ingat itu orang gila di Gadara yang Yesus mengusir setan, ya, sampai legion, ya, 2000 ekor babi itu kecemplung, jatuh. Ya. Saudara bayangkan, 1 ekor babi berapa kilo? 1 kilo berapa ribu, ya? Ini ada bunga nih, ya, dari Nias nih. Untung si Ronald mau ngelamar bunga tidak di Nias, ya. Di Nias itu kalau saudara mau ngelamar gadis, saudara harus minimal 10 ekor babi, saudara, ya, itu minimal. Ya. Dan 1 babi itu beratnya berapa kilo? Ya, 1 kilo aja berapa ratus ribu, ya, 150 ya Bu Rita, ya. Sekilonya tuh, ya. Kalau babi katakanlah 100 kilo, ya, itu udah berapa juta, ya, kali 10 ekor. Waduh, makanya dia nggak mau nikah di Nias deh. Dia maunya nikah di Majalengka aja. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah imamat yang rajani. Amin, saudaraku. Kerajaan para imam. Ya, imam itu dia memelihara, dia tinggal di bait Allah, dia menyalakan lampu dian, ya. Lampu dian itu gambaran dari Roh Kudus, ya. Di bait Allah itu ada roti, ya, ada roti itu, ya, itu berbicara tentang firman Allah, ya. Jadi kehidupan orang percaya, saudara dan saya, itu tidak boleh jauh dari firman dan Roh Kudus. Tidak bisa, ya. Jadi setelah dibaptis, ya, di halaman itu, kalau baptisan itu di halaman. Setelah di halaman itu masuk ke ruang kudus. Di ruang kuduslah itu ada kaki dian, ada roti, ya, untuk para imam, sajian, roti sajian, ya, yang digambarkan sebagai firman Allah dan Roh Kudus dan karunia-karunianya. Nah, kita ini harus tahu dulu, yang penting harus tahu, tahu, ya, dan kita baru berjalan ke arah ke sana, ya, berjalan ke arah ke sana. Membaca firman mulai, jangan sampai tidak membaca, karena tidak akan mengerti. Dan kalau tidak mengerti, tidak akan ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Saudara kasih, katakanlah, iPhone yang terbaru kepada orang pedalaman sono, tidak ada manfaatnya, saudara. Enggak. Karena mereka nggak ngerti. Orang di pedalaman dapat iPhone terbaru, ya buat apa? Dia nggak ngerti, ya. Kadang dikasih kulkas malah ditaruh tempat buat pakaian, ya kan? Buat tempat baju, listrik nggak ada, ya kan? Nggak berguna. Nah, demikian kalau kita tidak mengerti, sia-sia menjadi orang Kristen. Padahal ada rahasia besar di dalamnya. Ada perkara-perkara besar di dalamnya, ya. Karena itu, saudaraku, sejak dari kecil, ya, seharusnya dari kecil, ya, dari anak-anak ini, ya, dari anak-anak sudah ditanamkan suka akan firman Allah. Karena ini dasar nanti, ya. Jadi kalau kelas-kelas sekolah minggu lagi ada, itu mulai anak-anak ditekankan firman Tuhan, ya. Ini hal yang sangat krusial, yang sangat penting, ya. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang tidak sia-sia, kita terjun sekalian, ya, benar-benar menjadi murid Kristus, sehingga kita benar-benar mengerti dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, ya. Karena Roh Kudus ini adalah otoritas kuasa, saudara, untuk kita mengalahkan roh-roh jahat yang ingin
mengalahkan kita, yang ingin melemahkan kita, ya. Karena dia itu ada, tetapi tidak kelihatan. Dan seringkali dia membuat kita itu fokus kepada kekurangan, kelemahan kita, ya, kegagalan kita, kesusahan kita. Padahal ada hal-hal yang besar yang harus kita syukuri sebagai umat pilihan tentu, ya. Sebagai umat pilihan, ada yang Tuhan sediakan perkara yang besar, yang kekal dan abadi, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Ini luar biasa, saudara. Ya, tapi ini sengaja setan membuat kita tidak tahu, membuat kita tidak mengerti. Ya. Jadi kita itu imamat yang rajani, kerajaan para imam. Ya, coba kita baca lagi biar mengerti. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Kita baca dengan mantap firman Tuhan ini, 2-3 ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, karena ini yang mendapat firman ini adalah Musa ketika di Gunung Sinai. Dia mendapat pesan ini dari Tuhan, sampaikan kepada bangsa Israel. Kamu adalah kerajaan para imam, imamat yang kudus, umat pilihan Allah. Dan saudara dan saya juga sama, saudara. Ya, kita kan Israel baru, ya. Israel baru, karena Israel yang lama itu kan menyalibkan Yesus mereka. Ya. Dan sekarang Yesus bagi bangsa-bangsa, bagi saudara dan saya yang percaya, yang menerima. Ya. Saudara dan saya yang menerima, ya, kita itu menjadi umat kerajaan Allah. Ya. Jadi luar biasa, saudara. Apa, saudara? Umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Jadi kita umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Jangan kita merasa menjadi tuan atas diri sendiri, tidak bisa, saudara. Karena kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Ya, kita ini akan dijadikan hal-hal besar, tetapi kita harus mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, mengikuti kehendaknya, rencananya, bukan lagi kehendak rencana kita, bukan. Karena kita akan dijadikan, saudara. Ya, seperti kalau orang itu, ya, membuat roti, saudara, ya tentu tahulah membuat roti, ya kan? Saya pernah juga mendoakan pabrik roti itu, dia membuat bermacam-macam bentuk roti. Ya, ada cetakannya, ada ovennya. Itu dari adonan, ya, adonan itu ya dia harus mau dicetak. Ya, kadang dibentuk roti buaya lah, dibentuk apalah. Nah, kita itu seperti adonan yang mau berserah penuh kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Karena Tuhan akan menjadikan hal-hal yang besar, yang kekal, yang abadi, saudara. Amin, saudaraku. Ya. Ini banyak ayatnya, saudara. Jadi bisa 2 jam ini, bisa malam, saudara. Nggak apa-apa ya. Tapi saya udah pegel juga, saudara, ya. Jadi saya percepat saja, saudara saya kasih diskon, saudara saya kasih bonus, ya. Kita baca dulu 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20.
Kita baca dengan mantap saudara, 2-3 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Amin saudaraku. Ini bagi yang mau dibaptis, nih ya, juga ayat emas ini ya. Kita harus ya menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Satu kali lagi ayat yang terakhir. Haleluya. Ini kabar baik saudara ya. Roma 11 ayat 36a. A ya. Ada B, ada C, ada E. Roma 11 ayat 36. Akhir-akhir ini kita harus suka belajar firman. Amin saudaraku. Kasih tahu sebelahnya. Kita harus suka belajar firman ya. Karena ini memang yang Tuhan akan singkapkan untuk kita saudara ya. Roma 11 ayat 36, 2-3 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin saudaraku. Segala sesuatu itu dari Dia. Dia adalah sumber. Dia adalah Bapa. Dialah Bapa kita. Bapa itu artinya sumber. Dari Dialah kita ada, oleh Dia kita ada, dan kepada Dia kita akan kembali. Amin saudaraku. Ya. Jadi banggalah menjadi anak Bapa yang di surga. Ya. Jangan jauh-jauh dari sumber. Ya. Karena dari Dialah segala-galanya. Apa saudara? Supaya memberitakan. Ya, kalau saudara mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan, beritakan, kasih tahu, ya. Karena kita ini dari gelap diangkat keluar kepada terangnya yang ajaib, ya. Supaya apa? Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, ya. Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, dari gelap kepada terangnya yang ajaib, ya. Saudara orang-orang pilihan, ya. Saudara di dalam Yesus, saudara harus mengalami bagaimana dulu dalam kegelapan, tidak tahu arah tujuan, ya. Dan saudara ketika percaya kepada Yesus, saudara mengalami apa yang namanya keselamatan, kehidupan kekal. Saudara dimerdekakan dari kuasa gelap, roh jahat, kuasa iblis setan. Dan saudara mengerti tentang rencana Tuhan untuk keabadian. Dan saudara ceritakan ini, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sebagai umat pilihan. Ya, kita beritahu, tapi beritahunya juga harus punya hikmat. Ya, harus terutama kepada teman-teman dekat, teman-teman akrab kita. Dia pasti tidak akan menolak atau menentang kita, ya. Pada saudara-saudara kita yang sudah kenal baik dengan kita, ya, ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Kalaupun saudara diberi karunia sebagai penginjil, ya, sebagai rasul, ya tentu itu lain lagi, ya. Seperti misionaris ke Papua, ke pedalaman, itu adalah juga karunia yang lain lagi. Tetapi bagi kita, saudara dan saya yang sudah diangkat dari gelap kepada terangnya yang ajaib, ceritakan kebaikan Tuhan. Amin saudaraku. Ceritakan, ya. Jangan ceritakan, aduh susah ya hidup ini, susah gini. Ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Siapapun orang pasti punya masalah, tetapi percayalah, ya, kita adalah orang percaya. Amin. Kita adalah orang percaya. Dan Tuhan pasti menolong kita.
Dia tidak akan mempermalukan, tidak akan membiarkan kita. Ya. Yang penting percaya, jangan ragukan kasih Tuhan, jangan ragukan kebaikannya. Ya, apapun yang terjadi, walaupun sepertinya di hadapan kita itu laut, ya kan? Seperti bangsa Israel di depan laut, di belakang tentara Mesir, tentara Firaun. Kemana Tuhan bisa belah laut itu, saudara? Tuhan bisa belah laut itu. Ya. Hal-hal yang di luar pikiran manusia, itulah spesialisnya Tuhan, di luar dari pikiran kita. Karena itu jangan, saudara, ya, membatasi kuasa Tuhan dalam pikiran kita. Tidak bisa. Ya, yang penting bagian kita apa? Belajar firman Tuhan. Mau dituntun oleh Roh Kudus. Ya, itu yang penting. Nah, kalau ada persoalan, ada masalah sepertinya berat, kita serahkan pada Tuhan. Ya, kita percaya. Jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan tidak akan mengecewakan, Tuhan tidak akan mempermalukan. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang hebat, yang dahsyat. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita naikkan pujian terlebih dahulu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, senang membuatku terpesona. Apa yang tak pernah Ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan hormat yang undang kita bangkit berdiri. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Biarkan musik saja dengan setengah suara. Mari dalam sikap berdoa kita renungkan kembali firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya adalah umat pilihan. Kita adalah imamat yang rajani. Kita dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan hal-hal yang besar, yang kekal, yang abadi, keselamatan di dalam Yesus. Bapak Ibu, adakah di antara saudara yang membutuhkan dukungan doa saat ini, agar firman Tuhan, agar pilihan semakin diteguhkan di dalam hidup kita, semakin kita yakin
bahwa kita adalah umat pilihan. Adakah di antara Bapak Ibu yang masih meragukan sebagai umat pilihan dan sekarang mau diteguhkan, mau diyakini oleh kuasa Roh Kudus? Roh Kudus yang akan meyakini saudara bahwa saudara adalah umat pilihan, saudara adalah anak-anak kerajaan sorga, ahli waris kerajaan sorga, saudara adalah anak-anak Bapa di sorga. Kalau saudara mau diteguhkan kembali, letakkan tangan kiri di dada dan biarlah tangan kanan diarahkan kepada Tuhan, dan saya akan berdoa. Bapa, hamba berdoa kepada setiap anak-anak-Mu yang tangannya diangkat kepadamu, yang mereka mau diteguhkan, mau diyakinkan bahwa mereka adalah umat pilihan-Mu, bahwa mereka adalah ahli waris kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala keraguan, kebimbangan kami tolak dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap roh jahat kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Roh Kudus, meneguhkan setiap anak-anak-Mu yang tangannya diangkat kepadamu, yang menyatakan bahwa mereka adalah umat kepunyaan-Mu, mereka adalah milik kepunyaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pakai dan urapi. Adakah di antara saudara yang ingin melayani Tuhan, yang ingin menceritakan kebaikan-kebaikannya, dan saudara butuh hikmat dari Tuhan, dari Roh Kudus? Letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kanan kepada Tuhan, dan saya akan berdoa. Bapa, kepada setiap anak-anak-Mu yang mau Engkau pakai untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, hal-hal yang ajaib, yang besar daripada Engkau, kepada sanak famili, kepada keluarga, kepada handai tolan, Bapa, hamba berdoa, pakai dan urapi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mereka pemenang-pemenang jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Urapi, berikan hikmat kuasa yang daripada Engkau, sehingga ketika mereka mendoakan orang, meletakkan tangannya pada orang, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan keledaan, yang bersuka cita diberikan penghiburan, dan mereka diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai setiap kami ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu, setiap kami ya Tuhan, menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ada kelas-kelas firman Allah, ada kelas-kelas pendalaman Alkitab, ada kelas-kelas yang Tuhan bukakan untuk anak-anak juga, agar mereka dibangun fondasi mereka dengan dasar kekristenan yang teguh ya Tuhan. Pakai setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, menjadi alat-Mu ya Bapa. Inilah doa dan kerinduan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Saya silakan pada Ya, puji Tuhan, kita sama-sama sudah berkati, amin. Yang sudah berkati, coba lambaikan tangannya. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu ada 2 kantong kolekta. Yang pertama buat acara Natal kita, yang kedua itu buat kebutuhan mingguan, hari-hari kita beribadah di tempat ini. Kita kembali di dalam doa, kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita pada Tuhan. Kembali kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan, yang sudah dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib ya Tuhan, menjadi imam yang rajani ya Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kami memberitakan
kebaikan, kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat kehidupan kami percaya kami berjalan sesuai fungsi kami masing-masing, menjadi terang dan garam ya Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkannya ya Tuhan. Meteraikan benih firman-Mu di dalam setiap loh hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Kami percaya kalau kami tidak mampu, Roh Kudus akan memampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang senantiasa memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah usai berbicara buat setiap kami. Terus tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu yang luar biasa ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan itu merupakan isi hati Tuhan, sehingga kami terus semakin diberkati dan terus diberkati ya Tuhan. Dan sebagai wujud syukur kami di malam menjelang malam hari ini ya Tuhan, sucikan kuduskan tangan dan hati kami ketika kami memberi, biar kami yang memberi dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ya, Ibu Rita boleh mengangkat tangan bersama. Allah itu baik. Ya. Allah itu baik, Sungguh baik. baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tuhan memberkati persekutuan kami bersama. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di dalam pengumuman kemarin ada. Oke, ada pengumumannya sebenarnya apa sudah diumumkan minggu kemarin, tapi minggu kemarin juga orang yang nggak hadir. Jadi diumumkan buat kita bahwa kita Natalnya pada tanggal 26, ya 25 itu jatuhnya hari Sabtu, ya. Jadi kita panitia sudah sepakat. Kita perayaan Natalnya pada tanggal 26 pas bertepatan dengan hari Minggu ya, karena kalau kita ambil 25 malam besok pagi kita ibadah lagi dan kita ada sedikit kerepotan karena banyak alat-alat juga. Jadi
para pengurus sepakat kita Natalnya pada tanggal 26 Minggu, bertepatan hari Minggu. Jadi tanggal 25 kita ibadah di rumah masing-masing. Ya. Kita perayaan sekaligus ibadahnya pada tanggal 26 dan juga nanti pada awal Desember kita ada baptisan, akan diadakan baptisan dan sekarang sudah lagi dalam tahap pembelajaran. Ada sekitar 7 orang yang akan dibaptis. Ya, Bapak Ibu juga mungkin masih bisa menyusul ya. Kalau soal materinya nanti yang terlambat bisa dikejar materinya. Rencana kita awal Desember kita ada baptisan. Sekarang sudah masuk ke pembelajaran keempat ya. Itu saja, dan minggu depan kita tetap ada ibadah di tempat ini. Waktu dan tempatnya tetap sama seperti sekarang, pukul 5 sore. Saya rasa itu saja, dan Kamis kita ada konsel itu melalui Zoom ya. Ada link yang dibagikan, Bapak Ibu boleh bergabung. Bagi yang ada aplikasi Zoom, karena kita juga pakai aplikasinya Gemit. Kalau Gemit itu nggak pakai aplikasi juga bisa ya. Saya rasa itu saja Pak Yudi. Mungkin tambah sedikit ya. Minggu besok kita ada pembicara tamu, itu melanjutkan tema khotbah yang dia khotbahkan. Temanya itu bahasa cinta, ya bahasa cinta tentu bahasa kasih ya, bahasa kasih. Nah jadi sangat bagus sekali, jadi diharap disiapkan waktunya. Tuhan berkati. Apalagi bagi pasangan yang lagi bimbing ya. Supaya lebih mengerti rasa kasih pasangannya. Iya, firman Tuhan. Kita rindukan untuk kita selalu hadir minggu depan di jam yang sama, pukul 17.00, pukul 5 sore di tempat ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa sama. Saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang daripadamu ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Sungguh kami merasakan berkat Tuhan, sungguh kami diberkati, sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan ada di dalam tengah-tengah ibadah kami. Sungguh pun kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau membuat kami kuat ya Tuhan. Engkau membuat kami terus-menerus semakin giat di dalam-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan tambah-tambahkan roh yang menyala-nyala di dalam setiap pribadi di tempat ini ya Tuhan. Agar kami tidak dingin dan tidak suam ya Tuhan.
Sebab kami tahu orang yang dingin dan suam akan dimuntahkannya keluar daripada-Mu ya Tuhan. Tetapi biarlah roh yang menyala-nyala itu selalu ada dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami terus bergairah di dalam Engkau ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang cintakan kebenaran firman Tuhan, menjadi jemaat yang alkitabiah, penuh dengan Roh Kudus, bahkan menjadi saksi Tuhan yang militan. Biarlah itu tertanam di dalam setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan. Kami orang-orang yang benar-benar Tuhan pilih dan benar-benar orang-orang yang senantiasa menyenangkan bahkan memuliakan hati-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami rindukan juga di mana kami tinggal ya Tuhan. Satu RW ada kelompok sel ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat di Cengkareng ini ya Tuhan, dari RW 1 sampai RW ke-15 ya Tuhan. Kami percaya akan ada komsel-komsel yang baru, akan ada orang-orang yang berjumpa dengan setiap kami ya Tuhan, yang haus rindu akan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka mengenal Tuhan, sehingga mereka diselamatkan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami dan semuanya ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Kau beracara penuh atas daerah kami, karena kami percaya Engkau lah yang mempunyai kuasa ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat secara khusus di tempat kami beribadah di Hotel Agusta ya Tuhan. Kau melihat masih banyak bangku-bangku yang kosong ya Tuhan. Kami percaya kalau kami terus hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan, maka bangku-bangku yang kosong ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan, yang rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan, yang ingin berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan pertemukan dengan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga mereka semua tetap mengenal Tuhan. Mereka mengenal jalan hidup mereka ya Tuhan. Mereka tahu diciptakan oleh Engkau ya Tuhan, menjalankan fungsinya sesuai fungsinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya tempat ini akan terisi penuh dengan jiwa-jiwa yang baru dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang tidak hadir bersama-sama dengan kami, baik itu mereka menonton online di Facebook ya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Jakha dan Ibu Maria ya Tuhan, Bu Vera Samosir ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Ari dan Ibu Raras ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Pak Suwanto yang sudah lama tidak hadir. Kami juga berdoa buat teman-teman kami lainnya, Pak Jeffrey ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Rusman, Ibu Rita ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap mereka yang tidak hadir ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka butuh penghiburan, biar Roh Kudus selalu memberikan roh sukacita, damai sejahtera hadir dalam hidupnya. Kalau mereka sedang terikat ya Tuhan, terbelenggu apapun juga, kami berdoa mematahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kalau mereka sedang lemah imannya ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan Kau nyatakan pada mereka lebih lagi ya Tuhan, sehingga mereka bisa melihat kebaikan, kemurahan ada dalam hidup mereka ya Tuhan, sehingga kami melihat mereka di minggu-minggu yang akan datang akan bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini ya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang setia hadir di tempat ini ya Tuhan. Apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengetahuinya ya Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada dalam geluh, di dalam Tuhan selalu ada damai sejahtera, di dalam Tuhan selalu ada kelepasan, kegembiraan, sukacita, selalu ada ya Tuhan. Tidak ada jalan yang tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya Tuhan bukakan ya Tuhan. Tuhan singkapkan bagi setiap kami ya Tuhan, agar kami melihat bahwa kebaikan Tuhan benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kami. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau tahu pergumulan, Kau tahu permasalahannya, kami percaya Tuhan yang menyelesaikannya. Haleluya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur semakin hari pandemi COVID-19 semakin menurun. Itu semua karena kemurahan kebaikan Tuhan juga yang terjadi di bangsa kami. Kami rindu Kau terus mencabar, Kau terus memulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami lepas dari pandemi ini ya Tuhan. Kami bisa terus menyembah Tuhan
tanpa dibatasi ruang dan waktu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Jadikan mereka takut akan Tuhan, memimpin dengan benar ya Tuhan. Tidak mementingkan kepentingan sendiri ataupun golongan-golongan mereka ya Tuhan, tetapi memimpin dengan takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga bangsa kami mengalami perubahan terobosan yang luar biasa secara ekonomi, pertahanan, keamanan, semuanya Tuhan memberkati, sehingga shalom turun atas bangsa kami, damai sejahtera turun atas bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami memuliakan nama Tuhan, bangsa kami beraya meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu, pemimpin-pemimpin kami dalam tangan-Mu, dan kami juga berdoa secara khusus buat hamba-Mu Pak Titus dan Bu Maria yang mengembalakan di tempat ini. Tuhan selalu memberkati apapun yang dikerjakan dengan takut akan Tuhan oleh hamba-Mu dan beserta keluarga ya Tuhan. Tuhan yang menjadikannya selalu berhasil ya Tuhan dalam pekerjaan, di dalam menggalakan kami jemaat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang selalu bekerja atas semuanya, bukan dengan kekuatannya, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan saja yang memampukannya ya Tuhan. Sehingga kami percaya banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan selalu dimuliakan ya Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan di rumah sakit, kami berdoa buat penginjilan di penjara-penjara. Tuhan yang selalu membukakan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kemudahan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan, ada pemulihan boleh terjadi, sehingga nama Tuhan semakin terus dimuliakan melalui keluarga hamba-Mu beserta anak-anak mereka ya Tuhan. Yoel dan Fani, Tuhan berkati, dan biarlah kiranya anak ini pun menjadi penyampai kabar baik yang luar biasa ya Tuhan, menjadi anak-anak panah yang tepat pada sasarannya sesuai kemauan dan kehendak rencana Tuhan dalam setiap kehidupannya. Sehingga kami percaya lewat seluruh keluarga-keluarga besar hamba-Mu banyak jiwa dimuliakan, nama Tuhan disenangkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau ada sempat doa yang belum kami naikkan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan mengetahuinya jauh kedalaman hati kami yang paling dalam. Tuhan lebih tahu, dan Tuhan yang selalu memberkati, memberikan kami damai sejahtera dan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat lagu pujian, segala puji, hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur. Kunaikan bagi-Mu ya Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur. Kunaikan karena cinta yang tiada temu.
berfirman bahwa ibadah itu mengandung janji. Baik ketika kami di bumi ini, ketika kami di sorga nanti. Dan buat saudara-saudara kami juga yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, biarlah damai sejahtera, sukacita, dan hadirat Allah senantiasa menyertai setiap kami umat-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah beribadah, memuji dan menyembah Dia. Dan kita akan pulang kembali dalam aktivitas kita menerima berkat dari Bapa di surga. Arahkanlah hati dan pikiran kita pada Bapa di surga. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita. Dan Bapa di surga menyertai kita dengan berkat-berkatnya. Kesehatan kita diberkati. Pekerjaan, usaha, pelayanan kita, keluar masuk kita dari tempat ini. Bapa di surga memberkati oleh kasih, oleh anugerahnya. Sehingga oleh rahmatnya Tuhan memberkati kita. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.